Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan sesi pertama pada pagi tadi. Pemberat masih datang dari saham-saham sektor teknologi dan juga beberapa perbankan big cap. Dan hari ini, indeks harga saham gabungan cukup diberatkan juga oleh saham sektor konsumer. Ada Gudang Garam dan HMSP yang telah mengalami penguatan signifikan di perdagangan sebelumnya. Hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Nah, yang menarik pemirsa adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun sudah mengalami penguatan, tapi masih tetap bertahan di atas 15.200-an. Nah, bagaimana efeknya atau dampaknya kepada emiten-emiten yang cukup sensitif dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Dan kembali bersama saya David Sun Oval. Inilah IDX Second Session Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Lagi-lagi kembali ditutup di zona merah pemirsa, mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya level 7.100-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi pemirsa di level 7.077.111. Beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 7.135.501. Dan posisi ini nampaknya tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Sepanjang perdagangan sampai dengan penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh ke level terendahnya pemirsa di 7.023.211. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah dengan pelemahan di 0,58%. Dan IHSG ditutup di level 7.036.198. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 hari ini juga mengalami tekanan di 0,25%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,12%, sementara LQ45 melemah di 0,44% di level 1009.35 seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Di penutupan sesi kedua, sektor kesehatan masih menguat meskipun penguatannya sudah mulai terbatas di 0,92%, energi juga menguat di 0,14%, teknologi lagi-lagi menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, hari ini melemah di 1,95%. Transportasi dan logistik ikut memberikan kontribusi terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan dengan mengalami koreksi di 1,60%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini ada Bumi ditutup menguat di level 133, BBCA tampaknya ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam, ditutup di 8.375. Adaro juga menguat di 3.950 dan UNTR ditutup di zona hijau di 33.125. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dari perbankan big cap dikontribusi oleh BPRI melemah di 4.480, Telkom juga ditutup di zona merah di 4.440, BRMS tertekan di 147, sementara TCPI juga melemah di 9.025. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat beberapa data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, terutama untuk Nikkei mengalami penguatan di 0,95%, SCI juga menguat di 0,85%, Kospi menguat di 0,08%, sementara Hang Seng melemah di 0,41% di 17.179,45.